Semuanya berada di jantung mimpi, satu untuk berarti saat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cargim SPD MPD dan Bapak Haryanto STPMP selaku fasilitator diklat pembelajaran mendalam. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah peserta diklat pembelajaran mendalam. Perkenalkan, saya Yazid Afiuddin Abror sebagai peserta diklat dari SMK YPE Kroya. Video ini merupakan dokumentasi kegiatan pelatihan dan implementasi program optimalisasi pemanfaatan digital melalui e-learning dan e-portfolio dalam pembelajaran mendalam di SMK YPE Kroya. Kegiatan ini saya laksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan sesuai kebutuhan era digital. Melalui program ini, guru dan siswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi tidak hanya sebagai media belajar, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi karya dan pengembangan kompetensi keahlian. Semoga melalui kegiatan ini, pembelajaran di SMK YPE Kroya semakin berkualitas dan mampu mencetak lulusan yang kreatif, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja digital. Selamat menyaksikan video laporan pelatihan saya ini. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi, agar proses pembelajaran tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan berbasis teknologi. Di SMK YPE Kroya, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dibutuhkan sistem yang mampu mendokumentasikan hasil karya siswa dan mengembangkan kompetensi digital mereka. Dari kebutuhan inilah lahir program optimalisasi pemanfaatan digital melalui e-learning dan e-portfolio dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam dan membentuk budaya belajar berbasis digital di lingkungan sekolah. Program ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, mengoptimalkan penggunaan e-learning dan e-portfolio untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, mengembangkan e-portfolio siswa sebagai wadah dokumentasi karya dan refleksi pembelajaran. Ketiga, meningkatkan literasi digital guru dan siswa melalui penerapan teknologi dalam pembelajaran. Dan keempat, menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, serta kemandirian siswa berbasis digital. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling terhubung. Tahap pertama adalah sosialisasi program kepada guru dan siswa kelas 12 TKJ. Dalam tahap ini, guru diberikan arahan mengenai cara penggunaan e-learning, pengelolaan kelas digital, serta penyusunan portofolio daring. Sementara siswa diperkenalkan cara mengunggah tugas, proyek, dan laporan praktik kerja lapangan ke dalam e-portfolio masing-masing. Tahap berikutnya adalah penyusunan panduan e-portfolio. Panduan ini berisi tata cara dan format pengumpulan karya agar dokumentasi siswa lebih terstruktur, seragam, dan profesional. Setelah itu, guru menyiapkan modul digital pembelajaran yang didistribusikan melalui platform Google Drive. Proses pembelajaran berlangsung secara kombinasi, baik sinkron melalui pertemuan daring maupun asinkron, di mana siswa belajar secara mandiri menggunakan materi digital. Selama kegiatan berlangsung, tim IT dan Waka Kurikulum melakukan supervisi dan pendampingan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, serta mendukung guru dan siswa yang mengalami kendala teknis. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil pelaksanaan program. Guru meninjau kualitas portofolio siswa, memberikan umpan balik, dan melakukan diskusi reflektif bersama rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Dari program yang dibuat, menunjukkan bahwa sekolah punya komitmen yang tinggi dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan dari laporan yang sudah dibuat menunjukkan terjadinya peningkatan motivasi Bapak Ibu guru, motivasi siswa di dalam menjalani proses pembelajaran, sehingga diharapkan
nantinya mutu hasil pembelajaran ya dalam bentuk siswa yang kompeten, mampu diterima di dunia kerja, mampu melanjutkan ataupun berwirausaha bisa terwujud. Sebagai guru TKJ, saya merasa program ini sangat membantu kami dalam mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Melalui e-learning, materi dan tugas dapat diakses kapan saja oleh siswa, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. E-portofolio juga memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan hasil kerja dan karya siswa. Dengan adanya e-learning dan e-portofolio ini, dapat mengoptimalisasi pemanfaatan digital dan mendorong kami sebagai guru untuk terus berinovasi dalam mengajar. Kami juga belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar pembelajaran lebih menarik. Sedangkan e-learning sendiri itu dapat mempermudah pengelolaan kelas. Kalau untuk e-portofolio itu membantu kami untuk mendokumentasikan hasil kerja siswa secara digital dan profesional. Program ini sangat membantu kami dalam beradaptasi dengan pembelajaran mendalam. Guru-guru TKJ juga mendampingi dengan sabar supaya kami bisa memahami pakai e-learning dan membuat e-portofolio. Sekarang saya merasa lebih mandiri karena bisa belajar dan mengunggah tugas kapan saja. Rasanya bangga punya portofolio digital sendiri yang bisa saya tunjukkan saat lulus nanti. Awalnya saya merasa ribet karena belum terbiasa belajar lewat e-learning. Tetapi setelah beberapa minggu, saya mulai menikmati prosesnya. Semua materi dan tugas bisa diakses secara online, jadi lebih mudah diatur. Selama mengikuti program ini, saya merasa cara belajar kami jadi lebih efektif, dan juga lebih modern dan juga lebih efisien. Tidak hanya sekedar menerima materi dari guru, tapi kami juga belajar bagaimana mengelola tugas, membuat laporan, dan menyusun portofolio secara digital. Menurut saya, e-portofolio sangat bermanfaat karena membantu kami menyimpan dokumentasi hasil praktik dan proyek TKJ. Sekarang setiap karya bisa dilihat dengan baik, mudah, dan jadi bukti nyata kemampuan saya. Menurut saya, dengan adanya pembelajaran e-learning benar-benar membantu pada saat kita belajar, terutama karena penggunaannya yang fleksibel, sehingga kalau semisal kita nggak sempat mencatat pelajarannya di kelas, kita bisa melihatnya di materi e-learning. Kemudian dengan adanya e-portofolio juga memudahkan tugas-tugas saya menjadi lebih terorganisir. Dan juga saya bisa menampilkan hasil kerja saya dengan rapi dan menjadi bukti kemampuan saya selama berada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Terima kasih. Berdasarkan hasil pelaksanaan, program ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Lebih dari 90% guru telah aktif menggunakan e-learning dalam kegiatan pembelajaran dan 80% siswa telah memiliki e-portofolio dengan minimal 2 karya atau proyek digital. Program ini berhasil meningkatkan kedisiplinan siswa, memperkuat literasi digital, serta mendorong guru untuk berinovasi dalam strategi pembelajaran. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan digital melalui e-learning dan e-portofolio dalam pembelajaran mendalam di SMK YPI Kroya. Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan e-learning kita belajar tanpa batas waktu, dengan e-portofolio kita berkarya tanpa batas ruang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Carkim dan Bapak Haryanto selaku fasilitator Diklat PM, segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta Diklat PM, Bapak Yudiantoro selaku Kepala SMK YPI Kroya, Waka Kurikulum, rekan guru produktif TKJ, tim IT, serta anak-anakku kelas 12 TKJ yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan semangat dan penuh dedikasi. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan pembelajaran berbasis digital di lingkungan SMK YPI Kroya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.